Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perjumpaan kita siang ini dalam kaitan Jesus Way, mari kita memahami bersama topik kita saat ini, pemenangan jiwa bagi Kristus. Sebelum kita memahami bagian ini dan memahami firman Tuhan, mari kita buka dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, segala puji, hormat, dan syukur, kemuliaan bagi Bapa Surgawi. Kami bersyukur saat ini Engkau himpun kami untuk mendengar pesan firman Tuhan. Silahkan Bapa, Engkau berfirman. Kami telah siap mendengar firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus masuk bertahta di pusat hati kami. Sehingga firman Tuhan yang datang, kami mengerti oleh karena Roh Kudus bertahta di pusat hidup kami. Bila firman Tuhan menghendaki kami melakukannya, juga oleh kuasa Roh Kudus, kami mengerti melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga hidup kami bukan hanya diberkati oleh firman Tuhan, tetapi sekaligus jadi berkat juga oleh karena kuasa Roh Kudus. Hamba menyerahkan diri sepenuhnya, keterbatasan hamba, supaya Tuhan pakai, memperlengkapi, menyempurnakan, sehingga apa yang hamba sampaikan hanya apa yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memahami topik pemenangan jiwa bagi Kristus melalui Injil Lukas. Melalui Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Tema pemenangan jiwa bagi Kristus melalui Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Demikian bunyinya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Ayat 2. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu,
Ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudaraku, melalui Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, saatnya melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudaraku, tentunya kita ingin tahu latar belakang ditulisnya Injil Lukas. Injil Lukas sebagai bagian pertama dari 2 kitab yang ditujukan kepada Theophilus. Memiliki latar belakang yang menyoroti penulisan oleh Lukas, seorang petobat Yunani, untuk memenuhi kebutuhan jemaat non-Yahudi, dan kisah lengkap di awal kekristenannya. Lukas menceritakan tentang kehidupan, pelayanan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus. Injil Lukas juga memberitakan perutusan gereja kepada dunia Yunani dan non-Yunani. Kalau kita melihat Lukas itu dokter, dia bukan cuma menulis Injil Lukas, tetapi dia juga menulis kisah para rasul. Ketika Injil Lukas diakhiri dengan Yesus bangkit dari kematian, naik ke surga, kemudian dilanjutkan oleh kisahnya rasul-rasul, pengikut murid-muridnya Yesus. Sehingga kisah-kisah muridnya Yesus dan pengalaman-pengalamannya ditulis di dalam kisah para rasul. Kalau kita memahami Injil Lukas, maka kita belajar ada asal-usulnya Yesus. Maka kita belajar Yesus lahir, Yesus di palungan, Yesus didatangi malaikat, Yesus didatangi para gembala, dan seterusnya. Ada kelahiran Yesus, ada pelayanannya Yesus, ada kematiannya Yesus, ada kebangkitannya Yesus, ada kenaikan Yesus, kemudian ada perutusan gereja kepada dunia-dunia di sekitar Injil Yesus diberitakan. Ciri khas Injil Lukas itu menceritakan lebih banyak tentang kelahiran Yesus dari seorang perawan Maria, dari seorang perawan, kemudian pemberitaan Injilnya, kemudian menekankan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan Yesus, mencatat bahwa juru selamat menumpahkan darahnya di Getsemani, kemudian mencatat bahwa seorang malaikat melayani kepada Yesus, kemudian mencatat bahwa Tuhan yang telah bangkit berjalan di samping para muridnya di jalan menuju ke Emmaus, dan seterusnya. Nah, kita pada saat Injil Lukas bab 5 ini, kita akan mempelajari apa-apa yang ditulis di sana dan apa-apa yang menjadi kesimpulan dan rekomendasi dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yang pertama, kita mempelajari bahwa ada penjala-penjala ikan, ada perahu-perahu, ada
danau. Nah, itu yang kita lihat kalau kita melihat di seputar pantai. Jadi ada manusia menjala, ada jalannya, ada perahunya, ada lautnya atau ada danaunya. Danau dan perahu itu melambangkan dunia dan hidup pribadi dan atau keluarga. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kalau danau itu melambangkan perairannya di mana perahu-perahu itu berlabuh, mendarat, kemudian berlayar gitu. Itu dunia perairan. Seperti kita ini ada ya tidak harus di perairan kalau kita ini kita di darat, kemudian ada bekerja sebagai guru, sebagai dosen, sebagai dan sebagainya, itu di mana kita mulai berlabuh, di mana kita mulai melayangkan layar kita di dalam dunia pekerjaan kita. Kemudian perahu itu mencerminkan hidup pribadi atau hidup keluarga. Kalau hidup pribadi cermin dalam perahu itu misalnya ada perahu itu perahu dayung. Bagaimana aplikasinya? Perahu dayung itu kalau sedang berlayar, sedang melaut, itu kalau tidak didayung tidak bergerak. Itu tipe orang yang bisa bergerak kalau didorong-dorong. Kemudian ada tipe perahu layar. Perahu layar itu bisa bergerak kalau ada layarnya. Ada layar, kalau perahu layar itu didorong oleh adanya angin. Kalau tidak ada angin, walaupun ada layarnya, tidak bergerak. Kecuali kalau didorong-dorong, didayung-dayung. Tipe yang kedua ini hanya bisa bergerak kalau ada anginnya. Sehingga kita mengenal ada orang percaya tipe napas. Nah, Natal, Paskah. Sehingga kalau tidak pas Natalan, kalau tidak ada Paskahan, maka tidak beribadah. Sehingga tergantung pada anginnya angin apa. Yang jenis ketiga ada perahu mesin. Sehingga ada angin apa tidak, kalau mesinnya hidup, maka jalan. Didorong ada pendayungnya apa tidak, kalau ada mesinnya, ada bahan bakarnya, ada pengemudinya, ada nahkodanya, maka bisa bergerak, bisa menuju ke satu tujuan. Oleh karena itu, bagian ini berbicara tentang kita bergerak sesuai dengan apa yang kita imani, kita lakukan, passion kita. Itu berbicara tentang bagian ini. Kemudian pada waktu itu kita melihat bahwa Yesus dikerumuni oleh banyak perahu. Tentu banyak orang dengan berbagai maksud dan tujuan mengerumuni Yesus, tentu dengan motivasi berbagai macam. Orang bisa dilihat dari motivasinya ketika kita melihat menemukan Yesus itu dalam dirinya akan menjadi apa. Sehingga dengan banyaknya perahu, Yesus dikerumuni oleh banyak. Kemudian waktu itu Yesus berkata kepada salah satu, dan perahu yang dimasuki oleh Yesus adalah perahunya Simon. Tentu dari bagian ini kita melihat orang banyak tidak lantas dipilih semua untuk melakukan pekerjaan Yesus. Dari sekian banyak perahu yang dipilih cuma satu perahu, perahunya Simon. Kemudian dari perahunya Simon, Yesus mulai mengajar perahu-perahu yang lain. Ini memunculkan bagi kita adalah
adanya mimbar keluarga. Yang tadinya ketika Yesus masuk belum mengajar, sekarang Yesus mulai mengajar dan mengajar kepada perahu-perahu yang lain. Sehingga memunculkan sebuah keluarga menjadi keluarga yang ada mimbar keluarga. Mari kita bersama-sama melihat sampai di sini aplikasi dalam kehidupan kita. Apakah kita memandang penting hadirnya mimbar keluarga? Tentu dari mimbar keluarga ini muncul, pernah kita dengar adanya KTB, kelompok tumbuh bersama. Sehingga seperti saya katakan pada pertemuan yang lalu, bahwa kita secara pribadi penting untuk mengundang Yesus hadir dalam kehidupan kita. Itu penting. Sebab di luar Yesus yang ada kesia-siaan. Secara pribadi bertumbuh di dalam Kristus itu penting. Juga menjadi lebih penting lagi ketika pribadi dengan pribadi satu dengan yang lain bergabung dalam pengajaran tentang pengajaran Kristus. Sehingga KTB, kelompok tumbuh bersama, mimbar keluarga, sangat penting. Seperti saya memberikan ilustrasi pada pertemuan yang lalu, ada pohon bambu. Ketika makin dewasa, makin tua, ditiup angin, diterpa angin badai, nampaknya roboh. Sampai bahkan mungkin sampai ke tanah. Tetapi ketika anginnya mulai reda, pohon-pohon bambu ini berdiri tegak lagi. Apa artinya? Memang kekuatan akar pribadi satu pohon bambu itu penting. Tetapi lebih penting lagi adalah komunitas. Ternyata bambu-bambu ini bersama-sama roboh ketika ditiup angin. Tetapi bersama-sama berdiri, saling menguatkan, saling menghidupkan, saling menghidupi. Itulah komunitas kelompok pohon bambu. Kemudian pada pertemuan yang lain juga dalam ilustrasi yang lain, pohon pisang. Pohon pisang itu walaupun dipotong, tumbuh lagi. Dipotong lagi, tumbuh lagi. Ketika sudah tidak dipotong lagi sampai pohon pisang ini berbuah, maka setelah berbuah tidak perlu dipotong tapi mati sendiri. Artinya apa? Komitmen karakter pohon pisang adalah belum mau mati sebelum berbuah. Oleh karena itu, mari seberapa dewasa kita. Bukan seberapa tua. Tua itu pasti. Tetapi dewasa itu pilihan. Mari kita memilih, kita memeriksa diri. Seberapa kita dewasa dengan berbuah. Berbuah bagi kemuliaan namanya. Berbuah bagi kehidupan percaya kita. Kemudian bagian berikutnya adalah setelah mereka belajar mengelilingi dari perahu menjadi mimbar, dari mimbar keluar pengajaran. Kemudian Tuhan mengatakan, jangan takut, hari ini kamu akan kujadikan sebagai penjala manusia. Ketika Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahumu. Melangkahlah ke tempat yang lebih dalam. Artinya apa? Kita dalam mengiring Kristus
tidak hanya sekedar mengiring jadi muridnya, tapi melangkah lebih dalam, sampai diutus untuk mengutus orang lain, sampai dijala, dimenangkan untuk memenangkan orang lain. Sehingga mari kita bertanya kehidupan secara pribadi, apakah kita bertumbuh di dalam Kristus sampai dengan kita memenangkan jiwa bagi Kristus. Ini perlu perenungan secara pribadi. Karena apa? Karena pemenangan jiwa bagi Kristus itu sangat-sangat penting. Karena apa? Dunia ini diciptakan oleh Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga dunia ini juga perlu diselamatkan oleh Injil Kristus. Lah kalau diselamatkan oleh Injil Kristus, siapa yang mau pergi untuk menjala manusia selain kita? Oleh karena itu, kita bertanya pada diri kita sendiri. Sudahkah memenangkan jiwa bagi Kristus menjadi kebutuhan kita? Bukan menjadi tugas, bukan menjadi kewajiban, tetapi menjadi hak. Sehingga sebelum kita memenangkan jiwa bagi Kristus, itu rasanya masih kosong. Saya dilahirkan bukan dari keluarga Kristen, bukan dari keluarga pengikut Kristus. Sampai dengan usia SMP, saya masih di luar sana. Setelah lulus SMP, saya memang kepingin masuk SMA negeri favorit di kota Semarang, di tempat saya dibesarkan. Tetapi ya oleh anugerah Tuhan, saya tidak diterima di SMA negeri pilihan saya. Sehingga saya terpaksa pada waktu itu, merasa terpaksa masuk sekolah Kristen SMA Masehi. Dan dari situ, walaupun saya bukan anaknya orang percaya Kristus, pengikut Kristus, tapi karena masuk di SMA Masehi, saya wajib ikut pelajaran agama Kristen. Dan ketika belajar agama itu, saya mengenal Yesus Kristus, membaca Injilnya di sekolah itu. Dan ketika saya sudah sampai kelas 3, saya pengen sekali bisa ikut Yesus seperti yang disaksikan oleh Alkitab. Kemudian melalui sebuah katekisasi, saya harus memahami siapa Yesus dan apa misinya di dunia ini, sehingga setelah lulus SMA, saya dibaptiskan dewasa dan saya menjadi pengikut Kristus, bukan lagi beriman seperti yang dulu lagi. Sepertinya saya ini punya hak, pengen orang tuaku juga diselamatkan seperti saya. Saya tidak egois. Saya mulai dengan berdoa, mendoakan orang tua supaya juga diselamatkan, supaya mengenal Injil, menerima Tuhan Yesus. Puji Tuhan, 8 tahun setelah saya menjadi pengikut Kristus, ibu dan bapak saya ikut Tuhan Yesus. Kemudian setelah dikatekisasi, ibu dan bapak saya setelah 8 tahun baru menjadi pengikut Kristus. Puji Tuhan, karena bapak dan ibu saya tinggal di kampung dan merasa dia senior, akhirnya teman-temannya di kampung itu merasa ada sesuatu yang indah dengan ikut Tuhan Yesus, maka di kampung itu ada 50 kakak, dan 50 kakak diantaranya 30 orang percaya Tuhan Yesus. Melalui kepercayaan mereka,
akhirnya berdampak. Ada anak-anaknya, ada familinya, dan akhirnya di kampung itu muncul sebuah jemaat pengikut Kristus yang baru. Nah, setelah saya memahami hal itu, saya menoleh ke belakang. Kenapa kok saya tidak diterima di SMA negeri pilihan saya, yang menurut saya SMA terbaik di kota Semarang? Kenapa kok tidak diterima saya? Oh, ternyata ini maksud Tuhan. Supaya saya menjadi anak Tuhan. Supaya orang tua saya mengikut Tuhan. Supaya di kampung saya muncul orang-orang yang percaya Tuhan yang baru. Inilah keselamatan. Dan sampai hari ini saya terus memberitakan, mengagungkan, mengharumkan nama Tuhan yang sudah memberi tempat kepada saya, memberikan sekolah saya, dan akhirnya saya lulus dari SMA, kemudian bisa kuliah, dan kemudian bisa menjadi dosen, bisa belajar lebih lanjut, bisa studi lanjut, dan menjadi pengajar di perguruan tinggi di tempat saya diluluskan. Itu anugerah Tuhan. Dan saya merindukan supaya orang melihat hidup saya, melihat keseharian saya. Di situ Yesus kami libatkan. Baik ketika saya sedang ngepel, Yesus saya libatkan dalam pengepelan. Baik ketika saya sedang mencuci piring, mencuci baju, saya libatkan di situ Yesus ikut bersama saya dalam pekerjaan keseharian. Termasuk ketika saya sedang mengajar di perguruan tinggi negeri di Semarang, yang di situ saya diluluskan. Sehingga saya merindukan pemenangan, pengutusan untuk setelah dimenangkan menjadi penjala-penjala manusia. Itu yang menjadi kerinduan saya. Sampai ketika finish hidup, itu nanti saya merindukan Kristus mewarnai kehidupan saya. Nah, kita mendapatkan pengajaran apa melalui pelajaran-pelajaran menjadikan penjala manusia, menjadikan pemenangan, pengutusan jiwa bagi Kristus. Yang pertama, keteladanan yang kita dengar dan yang kita teladani, yang kita lihat pada keberadaan Yesus dan para muridnya di Danau Genesaret, di pemenangan jiwa bagi Kristus melalui penebaran jala sebagai penjala manusia, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Pesan yang sangat penting yang kita pelajari tadi. Yang pertama adalah kita perahu-perahu biasa yang tadi mendengar Yesus sebagai pengajar biasa, diikuti oleh banyak orang di sekitar. Kita melihat perahu kehidupan kita secara pribadi dan secara keluarga. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah perahu kita termasuk satu perahu dayung? Kita hanya akan bergerak ketika ada orang lain yang mendorong, mengajak, mengasih undangan. Kalau tidak, kita tidak bergerak apa-apa. Kita penting artinya kalau kita ingin memahami sebagai pengajaran dalam kelompok tumbuh bersama. Perahu kita menjadi perahu di mana ada Yesus yang mengajar sebagai mimbar keluarga. Sehingga kita menjadikan perahu kita perahu pengajaran. Ini penting bagi kita. Punya passion untuk menjadikan perahu di mana kita berada menjadi perahu pengajaran. Orang lain melihat kehidupan kita, orang lain belajar dari kehidupan kita, kemudian menerapkan dalam kehidupan masing-masing. Perahu dayung. Apakah kita menjadi perahu layar? Perahu yang bergerak karena ada layarnya. Selain ada layarnya,
juga perahu yang bergerak kalau ada anginnya. Angin seperti tadi saya katakan, iman kepercayaan kita termasuk iman napas, Natalan dan Paskahan. Tempat kita ibadah seringkali dipenuhi kalau sedang Natalan, atau dipenuhi ketika sedang ada Paskahan. Seperti saat ini kita sedang memasuki bulan-bulan, ada Prapaskah, ada saat-saat Paskah. Mari kita pahami bahwa Yesus bukan sekedar dilahirkan sebagai bayi, tetapi juga Yesus menanggung dosa dan kesalahan kita melalui digantung di kayu salib, darahnya untuk menebus dosa kita. Kita teruskan sehingga pengajaran-pengajaran ini menjadi bagian dalam hidup kita, menjadi kebutuhan hidup kita. Kalau kita tidak mengajar, kita sia-sia. Kalau kita tidak memberitakan kemenangan Yesus ini, kita juga sia-sia. Yang berikutnya, perahu mesin. Ada dorongan apa enggak tidak penting. Ada angin apa tidak, ada layarnya apa ada tidak, asalkan ada mesinnya, ada bahan bakarnya, ada nahkodanya. Mari kita serahkan kemudi bahtera hidup kita hanya kepada Yesus. Jesus is not my co-pilot, but Jesus is my pilot. Sehingga juru mudi itu Yesus sendiri. Mari kita memeriksa kehidupan kita. Setelah kita menjadi perahu yang motivator dan inspirator, kita melaju ke tujuan. Kita melaju dengan orang lain melihat kehidupan kita yang sedang melaju dalam lautan dunia ini. Mari kita lihatkan keteladanan kehidupan kita di dalam Kristus. Kemudian yang bagian selanjutnya, kita belajar selain keteladanan, kita belajar dampak-dampaknya. Setelah perahu-perahu mereka dipenuhi oleh berkat-berkat Tuhan berupa ikan yang banyak, kita lihat respon perahu yang dipenuhi oleh berkat-berkat Tuhan itu apa? Mereka mengundang perahu-perahu yang lain. Kepedulian untuk menghadirkan orang merasakan bersama berkat-berkat yang ada pada kita. Ini sangat penting. Sehingga disitulah Tuhan mengatakan jangan takut. Hari ini juga engkau kujadikan penjala manusia. Pesan yang sangat penting buat kita. Jangan takut. Pada dewasa seperti ini, siapa yang tidak takut? Apalagi ada masa-masa mengefektifkan pengeluaran. Kita melihat ada sebuah perusahaan cukup besar sedang mem-PHK 10.000 karyawannya. Dan juga diikuti oleh mal-mal yang lain, toko-toko yang lain pada bertutupan. Oleh karena itu, pada saat seperti ini, Tuhan mengatakan, jangan takut. Aku menjadikanmu penjala manusia. Masuk sekolah, banyak orang yang tidak diterima di sekolah tertentu. Cari pekerjaan, banyak yang di PHK. Bahkan sekarang ini ada yang mau diterima sebagai ASF atau PPPK, ya, ternyata masih ditunda untuk penerimaannya. Kenapa? Karena merasakan income dari negeri ini masih belum cukup untuk memelihara sekian banyak orang. Oleh karena itu, berita yang penting dari Tuhan, jangan takut. Itu sebabnya ketika Tuhan berfirman seperti itu, tentu Tuhan akan memberikan penyertaannya. Kepenyertaannya menjadikan kita tidak takut. Ketika dia nampaknya tidur di dalam perahu,
Sampai para muridnya membangunkan dia. Tuhan, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Penyertaan Yesus itu penting. Walaupun Yesus nampaknya tidur di dalam perahu. Tetapi kepenyertaan Yesus memberikan jaminan bahwa di dalam dia kita dikuatkan. Di dalam dia kita disertai. Kepedulian pada saat seperti ini sangat penting. Ada banyak rekan-rekan saya yang di kota Semarang ini membuka apa? Membuka ketika saatnya ada sedang berbuka bersama. Sediakan nasi bungkus gratis supaya orang bisa makan menikmati. Makan yang sama, dapat kenyang. Sehingga kepedulian menjadikan kedewasaan di dalam hidup kita. Dan itu perlu kita belajar. Siapa tahu melalui kepedulian kita, orang merasakan bau harumnya Kristus. Orang merasakan menikmati kehidupan Kristus dalam kepedulian kita. Kemudian menghidupkan Kristus dalam keseharian kita. Ini sangat penting. Sehingga seperti halnya kita punya baju yang dari lemari kita berikan kapur barus ini. Sehingga bau-bau harum di dalam tubuh kita akan mencerminkan kehidupan yang menyegarkan. Selain itu, keteladanan yang lain dalam bentuk suara, dalam bentuk pikiran, dalam bentuk keteladanan hidup dalam keseharian. Sehingga penting dalam kehidupan kita supaya orang lain melihat, merasakan, membaui harumnya Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga tidak perlu saya mengajarkan agama, tapi mengajarkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Orang melihat terangnya, orang mengikuti. Salah satu filosofi sebuah lampu terus terang dan terang terus. Artinya apa? Kehidupan di dalam Kristus diwarnai dengan keterus-terangan. Tidak esok dele sore tempe. Artinya kehidupan kekristenan, kehidupan orang percaya yang mulut dan hatinya tidak sinkron, itu tidak dapat dipercaya. Sehingga esok dele, sore tempe, paginya tempe bosok, dan sebagainya, itu artinya yang tidak konsisten. Kalau kita dilihat orang seperti itu, maka orang tidak akan melihat Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga hidupkan dan hidupi Kristus dalam keseharian kita. Sehingga warna-warna keseharian kita, orang dapat melihat Kristus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, seperti saya punya ballpoint, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Di samping itu tidak akan bermakna kalau ballpoint ini tidak dituliskan di atas kertas seperti ini. Sehingga kertas yang kosong dituliskan menggunakan ballpoint yang ada isinya, yang keluar tintanya. Sehingga ada maknanya ketika pesan itu dibaca oleh orang lain. Inilah wujud antara lain kepedulian. Seperti ketika mereka mendapatkan berkat berupa banyak ikan. Ketika mereka perahunya hampir tenggelam, mereka mengundang. Inilah wujud kita mengundang orang lain. Ada teman-teman di kota Semarang seperti saya katakan, bahwa ada yang menyediakan nasi bungkus, ada yang menyediakan kolak, sementara takjilan itu atau menjelang buka puasa. Sehingga apa? Kehidupan kita bukan hanya dilihat dari warna salibnya di telinga atau di dada, tidak itu.
Yang lebih penting adalah bagaimana keteladanan mulut kita, keteladanan sikap hidup kita, keteladanan buah-buah pikiran kita. Sehingga ketika mengundang orang lain datang kepada perahu kita, kemudian mengambil, sehingga perahu kita yang hampir tenggelam dikurangi bebannya, supaya beban kehidupan kita tidak makin membuat kita oleng, bahkan tenggelam, sehingga orang lain bisa menikmati kebersamaan. Kebersamaan seperti kita hidup di bumi Indonesia ini, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbineka, berwarna-warna, agamanya berwarna-warna, sukunya berwarna-warna, agama, ras, kepercayaannya berwarna-warna. Tetapi kita merasakan kebersamaan. Sehingga Indonesia yang hanya satu ini, walaupun keberbedaan harus dan wajib, seperti kita dalam suami istri, kita berbeda, yang satu laki, yang satu perempuan, tapi saling mengisi seperti kunci dan anak kuncinya, klop dan menjadi berkat. Oleh karena itu, jangan takut, aku menjadikanmu penjala manusia. Fokus tema kita saat ini, mari bukan menjadikan orang untuk menjadi beriman Kristen, enggak. Bukan beragama Kristen, enggak. Tetapi ada warna Kristus dalam kehidupannya. Terlebih mau mengakui Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Cukup, sehingga itu yang akan menjadi warna bahwa hidup ini hidup kesempatan untuk memilih Kristus, dan akhirnya kita diselamatkan di dalam Kristus. Jangan takut. Yesus sudah menjadikan saya dan Anda menjadi penjala-penjala manusia. Menjadikan Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amin. Mari kita akhiri di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk menabur firman Tuhan yang kami pahami dari Lukas 5 ayat yang 1 dan yang ke-11. Tuhan, melalui tema ini kami makin menyadari bahwa untuk menjadikan orang sebagai penjala manusia, percaya kepada Kristus menjadi kebutuhan kami. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kebutuhan kami ini makin tercukupi dan makin menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan dimuliakan atas hidup dan buah-buah hidup yang kami hasilkan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.